Iya, silakan. Siang Masuk. Bapak. Iya, Izin siang. masuk ya Pak. Dewi. Iya, silakan. Oke. Duduk ya. Iya Pak. Pokoknya dinyamankan Iya. aja. Makasih Bapak. Oke, ya. Dewi. Iya Pak. Dewi, tadi ada kelas? Ada Bapak. Oke. Kelasnya siapa? Kalau Kelasnya Bu Rini. Bu Rini. Iya, Bu Rini. Oh ya, berarti Dewi izin ya? Izin Bapak. Izin. Oke, tapi udah konfirmasi kan? Sudah, Aman Pak. ya? Dari Aman. Bu Rini? Aman. Oke. Emang sengaja saya izin di jamnya Bu Rini karena dari minggu lalu saya juga udah ngomong ke Bu Rini kalau Iya. minggu depan saya mau izin kelasnya gitu. Mau ke Iya, ruang saya kita. juga sudah membaca formulirnya kan, yang sudah diisi. Dewi, saya lihat menjadwalkan untuk bisa konseling Iya, hari Pak. ini. Dan ya, sekali lagi itu suatu hal yang sangat saya apresiasi untuk Dewi sendiri, karena bukan berarti kita itu jadi lemah gitu lah. Iya. Tetapi memang ada saat-saat tertentu kita membutuhkan cermin yang lain untuk bisa melihat diri kita dari versi yang lain seperti itu. Dan salah satunya lewat konseling seperti ini. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewi, jadi nih insya Allah untuk pertemuan pertama kali ini itu kita jadwalkan kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Jadi nanti coba kita bahas ya kurang lebih segitu untuk kita ngebahas masalah dari Dewi sendiri seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi Dewi, pertama tadi ini bukan berarti Dewi lemah, tapi justru ini kuat. Dewi pengen jadi lebih kuat seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya keterbukaan. Dan dalam keterbukaan itu kami dari BK sendiri itu punya asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi insya Allah apa yang kita bincangkan pada hari ini di ruangan ini itu akan terjaga. Pokoknya kerahasiaannya aman deh. Jadi nggak perlu ada lagi yang Dewi pendam, Dewi juga ragu gitu ya. Jadi pokoknya Pak Hadar ya, pokoknya menjaga kerahasiaan itu gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Jadi boleh saya tahu dulu, entahlah mau mulai cerita dari mana dulu. Saya persilahkan, ini ruangnya Dewi untuk mau bercerita, cerita apapun. Gimana ya Pak? Bingung mau ceritanya mulai dari mana ya Pak? Soalnya Ya. emang Gini dulu deh, saat ini apa yang dirasain? capek Pak. Oke, capek. Capek. Oke, capeknya sampai capek kayak gimana? Capek aja Pak, sampai kalau mau ke sekolah itu males kayak gitu. Ke sekolah Itu pun malas. saya bingung capeknya karena apa. Iya. Makanya saya datang ke sini buat mencari tahu apa sih masalah saya sebenarnya kayak gitu sih. Oh, oke. Barangkali saya emang kurang sadar diri atau emang sayanya yang nggak bisa menilai, ya itu saya nggak sadar diri bisa aja kayak gitu. Ya, jadi situasinya saat ini yang Dewi rasain capek, letih, males, pokoknya nggak mood lah gitu waktu itu ya. Iya Pak. Seperti itu. Oke, baik, saya mau nanya dulu. Jadi pokoknya terbuka aja ya. Apakah ini berkaitan dengan keluarga mungkin? Kalau dari keluarga sih enggak ya Pak. Oh enggak, jadi Enggak. aman ya kalau Nggak keluarga. pernah ada masalah sama keluarga, nggak pernah ada tuntutan juga dari keluarga. Jadi untuk keluarga nggak ada masalah. Jadi nggak mungkin menjadi alasan saya untuk ngerasa capek dan malas untuk sekolah sih Pak. Oke. Saya pikir seperti itu. Baik, kalau dari keluarga aman itu sangat-sangat alhamdulillah. Artinya rumahnya Dewi tetap masih bisa menjadi rumah gitu ya, selayaknya rumah. Iya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau boleh tahu gimana di lingkungan sekolah, aman?
Lingkungan sekolah, gimana? Ada hal yang membuat Dewi kurang nyaman di sekolah? saya pikir-pikir sih kayaknya ada sih ya Pak. Ada. Ada. Boleh tahu? Gak apa-apa, cerita aja. Apa ya Pak? Saya ini kan berteman sama siapa aja ya Pak. Nggak pernah pilih-pilih temen. Iya. Terus saya juga banyak ngikutin kegiatan atau ekstra di sekolah. Ya tujuannya buat nambah temen, nambah relasi, nambah pengetahuan saya untuk mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Dan barangkali saya tidak sadar kalau saya punya bakat di dalam diri saya. Terus makanya saya ya ikut semua ekstra yang ada di sekolah yang kiranya saya pengen ikutin gitu loh Pak. Terus kebetulan kan saya untuk akhir-akhir ini kan kegiatan ekstra, bukan ekstra sih, organisasi sih Pak. Ekstra kan memang saya banyak ikutin ekstra. Cuman untuk akhir-akhir ini saya lebih banyak dan padatnya di organisasi Pak. Saya kan, Bapak tahu sendiri ya, saya kan ikut OSIS, ikut OSIS, dan akhir-akhir ini juga banyak sekali kegiatan rapat buat untuk mempersiapkan HUT sekolah kan Pak. Apalagi kebetulan juga saya di sini posisinya sebagai wakil ketua Pak, wakil ketua. Terus ya sebenarnya tugas wakil ketua nggak terlalu berat ya Pak, karena kan saya istilahnya hanya menjadi backingan, bukan backingan sih, hanya menggantikan posisi ketika ketuanya nggak bisa gitu. Cuman karena di sini kebetulan ketuanya itu tidak sesuai ekspektasi kita, dicarinya susah, padahal kegiatan juga tinggal sebentar lagi. Semua tanggung jawab itu tuh ada di saya Pak. Jadi mau nggak mau, kalau ada kegiatan apapun, kan saya harus ikut sertakan Pak. Saya harus mendampingi divisi-divisi yang lain kayak gitu. Kemudian di luar kegiatan itu, saya kan punya teman ya Pak, teman kelas. Ya istilahnya circle lah ya Pak, circle. Iya, Bapak tahu circle kamu juga apa ya? Bapak juga kan mengobserv ya banyak murid-murid juga seperti itu, dan salah satunya kamu. Saya tahu banget ya bahwa Dewi ini sangat aktif, punya banyak temen ya. Tapi saya kurang tahu maksudnya kedalaman sampai pada tahap sahabat itu yang mana, kemudian teman yang biasa yang mana, dan seterusnya. Kayaknya semuanya ya emang kamu temenin gitu, karena tadi ya relasi itu ya. Gitu. Oke. Terus gimana hubungan dengan teman-teman? Ya, terutama ini ya Pak, circle kelas ya Pak. Karena ya apa ya, di samping kegiatan organisasi kan saya juga ketika pulang sekolah masih kumpul sama anak kelas. Dulunya, terutama dulu waktu belum sesibuk sekarang ikut organisasi sama ekstra ya Pak. Dulu kan kelas 10 banyak kan ikutnya ekstra ya Pak. Kalau sekarang kan lebih karena nyobain banget lah semuanya. Pengen tahu. Namanya ekstra kan teman-teman kelas juga ikut join ekstra kan. Jadi ya masih sama-sama teman kelas juga. Terus kelas 11 ini kan nggak semua juga ikut organisasi, terutama circle. Circle kan yang ikut organisasi utamanya OSIS kan cuma saya Pak. Sedangkan circle saya itu ada berempat itu termasuk saya. Ya Bapak tahu sendiri circle saya ada Niken, ada Eta, ada juga Isna. Itu kan Pak. Mereka emang di kelas 11 ini nggak ikut ekstra apapun, apalagi organisasi kan Pak. Terus tahu kegiatan saya yang padat itu tadi, harus setiap saat rapat, setiap saat survei, kegiatan dan lain sebagainya. Saya ngerasa apa ya Pak, akhir-akhir ini tuh ya 2 pekan inilah mereka tuh beda ke saya Pak. Itu saya ngerasa bangetnya ya Pak. Tapi dari bulan-bulan lalu lah saya ngerasa, cuman pikir saya itu paling cuman perasaan saya aja, atau mungkin karena saya capek,
saya ngerasa mereka agak beda. Cuman kok makin kesini makin nampak gitu loh Pak. Oh iya. Makin nampak. Apa yang membuat itu merasa ada yang salah? Apa ya Pak? Biasa kan Pak kalau kita di kelas itu ya cerita-cerita atau kalau jam kos kita ke kantin lah atau kemana lah atau merencanakan kegiatan agenda lain setelah nanti pulang sekolah. Lah akhir-akhir ini tuh apa ya Pak, mereka tuh seringnya bertiga. Seringnya bertiga. Ya nggak apa-apa sebenarnya bertiga kan hak masing-masing ya. Cuman karena itu udah jelas ada grup, udah jelas anggotanya 4 orang. Kok kenapa kalau ada kegiatan apapun akhir-akhir ini tuh hampir saya nggak tahu kayak gitu. Misal mereka main kemana itu saya tuh nggak pernah tahu Pak. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi ya kayak ngerasa gimana aja gitu Pak. Jadi saya coba untuk merangkum lagi ya apa yang sudah disampaikan Dewi, bahwa tadi kegiatan Dewi juga banyak sebenarnya dari segi ekstra dan organisasi gitu, dan juga dari teman-teman ada yang beda nih dari teman-teman. Dewi ngerasa seperti itu. Iya, gitu. itu yang Dewi saya ngerasa rasakan, seperti itu, bahwa kayaknya ada yang beda, tapi apa gitu. Nah, apakah itu yang menjadi hal yang pengen Dewi entaskan, bahwa mungkin salah satu dampak ya atau penyebab, saya bilang penyebab dari Dewi mungkin merasa malas juga ke sekolah karena teman Dewi yang sekelas itu yang biasa dekat atau kayak gimana lah pokoknya gitu, itu ngerasa ada yang berubah gitu. Apakah itu salah satunya? Saya rasa sih mungkin iya sih ya Pak, karena saya pikir-pikir kalau bukan pertemanan apalagi ya. Saya pikir ibu juga baik, bapak nggak ada masalah dengan saya, guru juga nggak ada masalah, dari keluarga kan aman, dari lingkungan guru juga nggak ada masalah. Kayaknya itu sih Pak. Itu ya. Karena pertemanan saya sih Pak. Oke. Jadi dari apa yang sudah Dewi ceritakan, kita coba untuk mengerucutkan dulu ya, bahwa yang ingin kita clearkan, coba untuk lebih entaskan adalah masalah letih yang Dewi alami saat ini ada kemungkinan berhubungan dengan pertemanan yang Dewi selama ini sudah bangun seperti itu, dan ternyata ada suatu perubahan dari segi perilaku dan respon teman-teman Dewi terhadap Dewi seperti itu. Nah, kalau kita sepakat nih gitu ya, kita coba untuk fokus pada pertemanan, masalah pertemanan ini. Setuju Dewi? Boleh sih Pak, boleh. Boleh ya? ya? Emang itu yang kayaknya ngeganggu akhir-akhir ini sih. Oke, Dewi yakin soal itu? Yakin Pak. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Nah, Dewi, kalau tadi saya dengar dari Dewi, kadang teman-teman tuh pergi gitu, healing, refreshing gitu-gitu. Kok aku nggak diajak gitu kan? Iya Pak, gitu. tiba-tiba buat story bertiga gitu kan. Waduh, iya pasti ngerasa nyesek sih ya kadang-kadang tuh. Ya, saya sangat pahami itu. Saya juga turut merasa demikian. Nah, tetapi apakah Dewi sudah konfirmasi sebelumnya? Sudah mencoba untuk berani nanya ke teman-teman kenapa hal itu terjadi, atau belum ada kesempatan? Belum terfikirkan sih Pak. Belum terfikirkan. Sempet sih kemarin terbesit langsung ku komen aja ya story-nya, ku klarifikasi, ku tanyakan pada kemana, terus apa lupa ngajak atau gimana, atau tapi apa ya Pak, saya ngerasa takutnya tuh saya yang kepedean
karena circle terus harus apa-apanya saya yang diajak gitu kan nggak mau ya Pak. Takutnya juga saya yang nggak sadar diri itu tadi. Takutnya apaan sih orang nggak diajak aja ribet kayak gitu dijadiin masalah. Takutnya kan kayak gitu Pak. Makanya saya diemin aja kayak gitu sih Pak. Nah, sebelumnya ada kira-kira kita coba ke belakang ya. Kita coba untuk flashback ke belakang dari sebelum respon atau perubahan itu terjadi, gitu. Yang Dewi rasa kayak gitu. Nah, ada nggak suatu peristiwa ataukah misal Dewi pernah diajak kayak gitu atau pernah ada suatu hal terus kayaknya ada cekcok nih atau seperti apa dengan teman-teman atau nggak ada masalah? Sebenarnya ini sih Pak, belakangan tuh Sebelumnya. bukan belakangan ya 3 minggu lalu lah mereka tuh memang merencanakan untuk pembahasan kegiatan camping. Ya kan Pak, cuman karena memang itu berbenturan sama kegiatan rapat yang memang nggak bisa saya tinggal, itu saya nolak Pak untuk persiapan atau pembahasan itu. Tapi kan saya pikir nggak bakal sejauh itu tiba-tiba berangkat, saya nggak diajak kan Pak. Itu pernah sekali 2 kali lah, 2 kali ngajak, cuman kebetulan banget emang berbenturan sama kegiatan. Ya sebenarnya saya pengen untuk ikut ya Pak, karena saya ngerasa juga apa ya, mereka yang selalu ada buat saya, masa saya nggak bisa meluangkan waktu buat mereka. Cuman karena emang ada rapat yang nggak bisa ditinggal, ya udah Pak, saya tolak lah. Saya tolak gitu sih Pak. Terus saat itu terjadi gitu ya, yang Dewi pikirkan apa? Sakit hati sih Pak, di pikiran kayak ngerasa dihianatin aja Pak. Ya walaupun di pertemanan ya, bukan di hubungan pacaran atau apa, tapi itu saya rasa lebih sakit sih Pak daripada di percintaan. Yang apa-apanya biasanya bareng, terus tiba-tiba pergi gitu aja, nggak konfirmasi, ya minimal ngomong lah, sorry ya, nggak ngajak kamu karena sibuk ini, itu nggak ada. Paling cuma di kelas kadang, oh iya inget, kadang di kelas tuh ngata-ngatain sih Pak, kayak sekarang udah punya circle baru, udah punya ini. Itu terucap Pak. Tapi sekali 2 kali itu saya abaikan, tapi makin kesini makin sering terucap. Itu apakah secara langsung atau gimana? Terucap langsung Pak. Kalau saya tiba-tiba ada jam rapat di pertengahan kelas, kadang kan sama rapatnya juga sama guru ya Pak. Saya izinkan, baru keluar itu udah punya circle baru, sibuk sendiri ya lah, itulah semua terucap Pak. Iya. Sulit memang di posisi itu, saya sangat pahami. Karena ya namanya juga ada agenda lain ya. Saya juga pahami posisi Dewi gitu. Tapi Dewi, coba kita lebih pikirkan secara mendalam ya. Kita coba untuk juga memastikan. Saya pengen tanya, apakah dengan berucap itu, salah satu ucapan teman-teman yang mungkin menyinggung hati Dewi, itu benar-benar dari hati mereka, dan itu karena mereka orang itu benci sama si Dewi? Apakah memang itu pasti? Nggak tahu ya Pak sebenarnya. Ya coba gimana? Nggak tahu ya Pak. Pasti nggak? Cuman saya ngerasanya ya itu buat saya, buat siapa lagi kalau bukan saya. Ya paham, Bapak paham. Itu buat kamu. Tetapi apakah niat mereka itu meledek, kemudian setelah itu membenci, kemudian nggak mau temenan lagi sama Dewi?
Apakah pasti seperti itu? Nggak tahu sih Pak, tapi dipikir-pikir mungkin mereka cemburu kali ya Pak. Cemburu karena saya nggak bisa bagi waktu sama mereka. Oke. Iya. Saya lebih berpihak ke teman-teman di organisasi karena saya mementingkan organisasi. Baik. Tanggung jawab sih Pak, bukan karena saya semena-mena karena saya deket sama anak organisasi, enggak, karena emang tanggung jawab saya di situ. Harus menggantikan posisi ketua yang emang nggak bisa itu tadi. Iya. Saya sangat apresiasi sikap tanggung jawabnya Dewi. Tapi di sini juga akan mengganggu kan dari segi aktivitas di organisasi Dewi, aktivitas sekolah Dewi. Kalau seperti ini. Iya sih Pak. Sangat mengganggu sebenarnya Pak. Kalau Dewi tadi mengatakan, ya, Dewi tadi mengatakan bahwa ya saya lebih mementingkan, gitu. Tapi nyatanya terus memikirkan teman tersebut. Artinya mereka juga penting kan? Iya Pak. Iya. Ya mau nggak mau. Benar kan, mereka selama ini sebelum adanya organisasi lah, mereka bareng-bareng sama Dewi dan seterusnya. Kalau mau dihitung kan udah berapa lama berteman dengan mereka, dan berapa banyak momen yang kalian sudah abadikan bersama lah. Sebenarnya udah 5 tahun lebih Pak, karena kebetulan mereka itu teman SMP saya sendiri. Nah, apalagi seperti itu. Teman SMP, kebetulan juga di sekolah yang sama, satu kelas lagi. Gitu. Iya. Kalau ditanya momen ya banyak banget Pak. Banyak kan? Banyak. Betul. Sehingga bukankah itu juga menjadi hal yang penting untuk Dewi juga bisa menimbang dalam hal menjaga lebih baik lagi hubungan dengan nanti coba kita strategikan ya, kita rencanakan kalau Dewi mau gitu ya. Kalau Dewi mau, atau Dewi juga tetap mau bersikeras bahwa ya sudah, saya fokus ini, ya terserah teman-teman saya mau bagaimana. Dewi mau pilih yang mana? Cari jalan tengah lah Pak. Mau jalan tengah. Iya, karena kalau dipikir-pikir ya, kalau bukan sama mereka mau sama siapa lagi ya. Emang teman banyak ya Pak, cuman circle itu yang emang tahu latar belakang keluarga, emang masalah saya pribadi itu mereka yang tahu Pak. Nah, iya. Dan emang sejauh ini juga mereka nggak pernah ember tentang masalah yang pernah saya ceritakan, jadi saya percaya banget sama mereka kayak gitu. Cuman karena ya ada masalah ini, jadi sebenarnya ternyata mengganggu banget sampai malas sekolah. Apakah dengan satu masalah yang masih katanya, masa tanda kutip katanya, dan masih persepsinya Dewi nih, itu bisa menghapus hal-hal baik yang sudah mereka lakukan ke Dewi? Enggak sih ya Pak. Enggak kan? Enggak Pak. Sehingga Dewi maunya gimana? Saya pengen ngajak ngobrol mereka sih Pak. Cuman saya bingung harus mengawalinya gimana, karena saya juga nggak punya bukti kalau memang mereka mengasingkan saya bingung Pak, nggak tahu saya harus gimana makanya. Baik, coba saya bantu sedikit ya. Bantu dalam artian saya coba untuk memetakan juga, karena kondisinya Dewi ini ya masih letih lah, juga capek seperti itu. Nah, kalau artinya mereka sedang di kelas kan ini? Iya Pak. Iya kan? Iya di kelas. Iya, oke. Nah, kalian biasa ngumpul after pulang sekolah ya? Setelah pulang sekolah itu biasanya di mana? Biasanya sih di rumah Niken ya Pak, karena kami jarang juga nongkrong di luar, di kafe atau apa, enggak Pak. Biasanya kami di salah satu rumah teman
gitu. Karena ya orang tua kita juga saling kenal, Iya. jadi orang tua juga percaya kalau oh udah di rumah ini ya udah, yang penting nanti ngabarin kalau mau pulang gitu. Oke, jadi di rumah Niken ya, di Iya. rumah Niken. Nah, coba nanti Dewi lihat juga dari jadwal organisasi Dewi, utamanya OSIS-nya. OSIS apalagi wakil ketua ya. Dan saya kira bisa juga disegerakan ya. Tapi tergantung luangnya dan kembali lagi prioritas seperti apa tupoksi Dewi saat agenda OSIS itu, apakah bertabrakan dengan jadwal biasa ngumpulnya kalian gitu. Nah, nanti coba disesuaikan, itu yang pertama. Disesuaikan jadwalnya dulu gitu ya. Nah, kalau dari segi interaksi di kelas ya coba untuk senyamannya dulu Dewi aja, senyamannya dulu aja. Kalau tetap kekeh gitu ya, kekeh bahwa masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ya coba kembali lagi apa yang saya katakan tadi, apakah satu masalah itu sebanding dengan 5 tahun yang sudah baik-baik itu gitu. Itu kembali, jadi supaya lebih netral lagi gitu. Nah, jadi itu tadi coba kembali diobrolkan, coba untuk disesuaikan lagi jadwalnya. Utamanya itu tadi tanggung jawabnya, saya yakin banget Dewi itu orangnya tanggung jawab gitu. Tapi sekali lagi persahabatan juga penting juga kan. Apalagi ini sangat mengganggu bagaimana Dewi menjalankan aktivitas, dan tanggung jawab Dewi itu akan terganggu ketika hal ini juga tidak diselesaikan gitu secara clear. Sehingga saya pikir coba Dewi pikir ya, apakah ini cara juga mereka untuk mendukung Dewi dalam hal totalitas dalam OSIS gitu. Kan itu kemungkinan juga kan. Bisa jadi sih Pak. Jadi memberi ruang kepada Dewi karena mereka sayang sama Dewi gitu ya. Sayang sama Dewi, mereka mengerti, mereka memahami bahwa Dewi juga sekarang sibuk gitu ya. Dan boleh jadi ucapan mereka itu sebagai sebuah candaan, tetapi waktu itu mungkin Dewi lagi capek, Dewi lagi pusing untuk mempersiapkan kegiatan OSIS, yang dimana itu ketua OSISnya tiba-tiba ya ada satu hal masalah yang kita tahu lah seperti itu, dan sehingga Dewi mau nggak mau harus menggantikan dan bertindak sebagai tupoksi ketua OSIS ya, seperti itu. Nah, itu kan kemungkinan itu juga masih bisa terjadi. Sehingga Dewi tahu kan harus seperti apa. Ya. Sekarang gimana? Dewi kira-kira seperti apa langkahnya setelah ini? Saya rasa ya saya harus segera ini ya Pak, menjadwalkan atau yang ngajak mereka untuk kumpul dalam satu kesempatan untuk menyampaikan unek-unek yang selama ini mungkin saya rasa, dan itu mungkin perasaan saya atau bukan, saya sampaikan aja ke mereka. Dengan begitu saya rasa dan harapan saya mereka mau terbuka sebenarnya apa yang mereka lontarkan, sikap mereka selama ini tuh apakah benar atau tidak, itu sih Pak. Mungkin itu sih. Tapi mungkin butuh waktu buat saya menyiapkan diri buat ngobrol ke mereka. Karena ini sih Pak, kalau mau ngajak kumpul juga takutnya mereka nggak mau kayak gitu. Karena emang di kelas pun mereka akhir-akhir ini juga udah ini berombol sendiri. Saya merasa emang diasingkan gitu. Jadi ya butuh timing yang pas. Ya, tapi kan itu masih di pikiran, masih saja di pikiran, belum dicoba. Saya kira itu juga bisa dicoba. Kita tidak akan tahu hasilnya ketika tidak dicoba.
Ketika Yes, Pak. tidak mencoba, kita cuma satu tahu jawaban, yaitu tidak bisa dan gagal. Tapi kalau kita mencoba, kita akan ada dua kemungkinan. Gagal menjadikan pelajaran, atau nggak bisa menjadikan pelajaran. Dan yang kedua adalah bisa. Dan itu membuka suatu kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dan saya rasa itu patut untuk dicoba, tapi senyamannya bahwa ketika dirasa sudah kuat untuk mencoba memulai obrolan, memulai janjian, penjadwalan, dan seterusnya, ya monggo coba dilakukan, diajak ngobrol lagi temannya, seperti itu. Dan semoga bisa sesuai dengan harapan ya, harapan. Tapi saya yakin kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba. Gitu. Iya sih Pak. Ya. Saya coba mungkin. Ya, saya usahakan lah secepat mungkin minggu ini ya Pak. Karena emang makin kesana makin dekat juga sama kegiatan. Jadi makin sibuk juga, saya nggak punya waktu buat mereka. Ya. Mungkin ya waktu dekat ini saya usahakan lah Pak. Baik. Barangkali setelah ini saya menemukan titik terang. Itu sih Pak. Baik, jadi gimana? Insya Allah minggu inilah, besok Sabtu saya jadwalkan, saya ajak teman-teman untuk kumpul. Karena saya rasa besok Sabtu ada waktu luang. Saya usahakan mereka juga bisa, saya pastikan mereka bisa. Saya ajak ketemu, mungkin di rumah saya kayak gitu, karena memang selama ini, bukan selama ini, emang saya yang perlu, jadi mereka yang saya ajak kumpul ke rumah sih. Mungkin itu sih Pak. Baik, sekarang gimana perasaannya Dewi? Ngerasa lega sih Pak, karena emang dari awal Iya, saya juga lihat ya, kamu Pak. tuh mondar-mandir kan, Iya. dari ruang 1, ruang OSIS, habis itu nyiapin lagi buat rapat. Iya. Kalau ditanya kenapa? masalahnya apa juga nggak tahu, tapi kalau ditanya sedang ada kesibukan apa, tuh langsung kepikir aja, oh iya akhir-akhir ini ada ini, terus kemarin juga lagi ini sama temen. Kalau nggak dipancing ngobrol gini, nggak tahu saya Pak, soalnya saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa selain ke mereka bertiga juga, makanya di sini saya ngerasa, oh iya tahu, ternyata saya ini males berangkat sekolah karena saya jauh dari circle saya sendiri. Saya ngerasa diasingkan sama mereka, yang mereka udah saya anggap seperti saudara sendiri. Gitu sih Pak. Oke, berarti sekarang sudah cukup merasa lega? Lega Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Dan silahkan kembali setelah, nanti boleh after sudah dicoba, kalau ingin menjadwalkan kembali saling gitu ya silahkan. Sempat ingin laporan ke saya atau seperti apa progresnya kayak gitu, nanti saya juga mencoba untuk izin ya kolaborasi dengan wali kelas untuk melihat seperti apa bagaimana interaksi kalian di kelas, utamanya teman-temannya gitu ya, untuk saya juga bisa menindaklanjuti. Artinya tindak lanjut yang saya lakukan adalah juga turut berperan dalam tindakan-tindakan yang berkelanjutan seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa udah cukup sih Pak untuk kali ini. Tapi sewaktu-waktu kalau saya balik ke sini untuk boleh banget menyampaikan atau ada saya ngerasa ada masalah lain, bisa kan Pak? Boleh dengan senang hati. Ruang BK terbuka untuk siapa saja, bahwa BK untuk semua, BK for all. Iya. Baik, terima kasih banyak Dewi sudah berkenan untuk datang ke ruang BK. Semoga masalahnya tersebut
bisa ada jalan keluarnya. Amin. Dan Ya. saya yakin Dewi bisa untuk menyelesaikan dan mengklirkan semuanya, sehingga aktivitasnya Dewi semakin lebih baik, semakin lebih produktif, dan juga pertemanannya semakin lebih harmonis, dan hari-hari Dewi di sekolah lebih menyenangkan. Terima kasih banyak Dewi. Sama-sama Bapak. Baik. Itu mungkin karena sebentar lagi juga ganti Iya. pelajaran, saya langsung ke kelas saja ya Pak. Iya, boleh. Makasih untuk Silakan. waktu yang Iya, Bapak luangkan. Makasih banyak. Next time saya balik sini lagi Nggak karena apa-apa emang banget, sama. saya pikir setelah lakukan konseling ini kepikiran ternyata ada masalah lain Pak. Tapi Boleh. mungkin nggak sekarang karena saya rasa saya harus menyelesaikan masalah ini dulu karena ini yang paling menghambat kayaknya. Itu sih Pak. Kalau gitu saya langsung ke kelas nih Pak. Ya, boleh. Makasih Silakan. banyak Bapak. Ya, hati-hati ya. Iya Pak.